Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswatun Muhayyaro MPD. Saat ini saya sebagai pengajar atau dosen di program studi pendidikan biologi Universitas Latar Samasiro. Pada kesempatan kali ini, saya sedang membuat video PDD UKTPT bidang pengajaran untuk prasyarat sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah yang diajarkan pada video ini adalah mata kuliah yang biasa saya ampu, yaitu mata kuliah Botani Panuragami. Adapun identitas mata kuliah tersebut, nama mata kuliah Botani Panuragami dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah Botani Panuragami bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang sistem tata nama ilmiah pada tumbuhan serta sifat dan ciri morfologi tumbuhan berbiji. Mata kuliah ini menyajikan bahasan tentang karakteristik tumbuhan berbiji, di mana tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan juga tumbuhan berbiji tertutup. Pada tumbuhan berbiji tertutup akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Selain itu, dibahas pula pengelompokan dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Selesai mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi. Yang pertama, memiliki wawasan pengetahuan yang luas tentang tumbuhan panuragami. Yang kedua, memahami konsep-konsep karakteristik tumbuhan berbiji terbuka, monokotil, dan dikotil. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh tumbuhan yang termasuk anggota tumbuhan panuragami. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pendidikan biologi untuk mata kuliah BOPAN ini saya mengambil 4 untuk rumusan sikapnya. Sikap yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius melalui proses pembelajaran mata kuliah BOPAN. Sikap kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan memajukan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap yang terakhir, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Capaian pembelajaran lulusan CPL program studi pendidikan biologi mata kuliah Botani Panuragami dilihat dari pengetahuan, mahasiswa mampu memahami struktur termasuk hubungan fungsional antar konsep ilmu biologi dan ilmu lain yang terkait, dan yang kedua, menguasai pengetahuan biologi, konsep-konsep sains, hukum-hukum, teori-teori biologi, berpikir dan bekerja ilmiah dalam bidang biologi, serta etika ilmiah, terampil menganalisis dan memecahkan masalah biologi. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami sistem tata nama ilmiah pada tumbuhan. Yang kedua, memahami sifat-sifat dan ciri-ciri morfologi tumbuhan berbiji. Yang ketiga, memahami klasifikasi tumbuhan berbiji. Yang keempat, memahami peranan tumbuhan berbiji bagi kehidupan. Dan terakhir, mampu menyusun deskripsi, identifikasi, dan klasifikasi tumbuhan berbiji berdasarkan sifat dan ciri morfologi. Pada video ini, saya memfokuskan pada sub MK, yaitu mahasiswa mampu memahami sifat-sifat dan ciri-ciri morfologi tumbuhan berbiji, terutama pada kelas monokotil dan dikotil. Dengan tujuan perkuliahan, mahasiswa mampu menyebutkan karakteristik tumbuhan monokotil dan dikotil dan mampu membedakan antara kedua kelas tersebut. Pada perkuliahan ini menggunakan model CTL atau Contextual Teaching and Learning dengan penilaian berupa non-test, berupa penilaian kinerja dari lembar kerja yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Adapun langkah-langkah perkuliahannya sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan yang terdiri dari pembukaan, apersepsi, pengkondisian mahasiswa, dan penyampaian tujuan. Langkah kedua yaitu pembelajaran inti atau perkuliahan inti yang terdiri dari controvism,
questionnaire, questioning, inquiry, learning community, modeling, dan reflection. Yang terakhir penutup, yang terdiri dari kesimpulan, asesmen, perencanaan kuliah berikutnya. Demikian untuk pengantar pada video PDD UKTPT bidang pengajaran untuk prasyarat sertifikasi dosen tahun 2023. Untuk lebih lengkapnya tentang pembelajaran yang saya terapkan, silahkan tonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya gitu ya. Salah satunya adalah perkuliahan di mata kuliah bertani pada rekan. Salam salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau yang bisa berkumpul kembali bersama beliau di akhirat. Amin. Ya. Baik ya. Oke. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah BOPA. Siapa yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Di kotir kita review terlebih dahulu materi sebelumnya, gitu ya. Materi sebelumnya kan kita udah bahas tuh secara teorinya perbedaan antara monokotil dan dikotil, oke? Apa yang dimiliki oleh tumbuhan yang termasuk monokotil dan apa yang karakteristik yang ada pada dikotil? Seperti apa? Monokotil. Aja akarnya serabut. Monokotil akarnya serabut, bentuk akarnya serabut. Oke, yang lain? Dikotil, ayo. Akarnya tegak. Selain kita lihat dari akar, dari apa lagi? Dari biji. Dari biji. Gimana bijinya? Monokotil itu berbiji tunggal. Berbiji tunggal. Monokotil itu bijinya Berkeping dua. Mungkin apa yang dimiliki oleh tumbuhan yang termasuk monokotil dan apa yang karakteristik yang ada pada dikotil? Seperti apa? Monokotil. Aja. Akarnya serabut. Monokotil akarnya serabut, bentuk akarnya serabut. Oke, yang lain? Dikotil, ayo. Akarnya tegak. Selain kita lihat dari akar, dari apa lagi? Dari biji. Dari biji. Gimana bijinya? Monokotil itu berbiji tunggal. Berbiji tunggal. Monokotil itu bijinya Berkeping dua. Mungkin monokotil dua. Oke, apa lagi? Selain dari akarnya, kemudian dilihat dari jumlah kotiledonnya, apa lagi? Monokotil itu sejajar. Monokotil sejajar. Apanya sejajarnya tuh? Kepingnya? Apanya? Tulangnya. Jangan lupa ya. Tulang dadanya. Harusnya kepingnya yang sejajar. Kalau di monokotil pertulangan daunnya seperti apa? Monokotil. Monokotil. Sejajar. Sejajar. Pertulangan daunnya selain sejajar, melengkung. Oke. Selain itu yang dikotil. Selain dikotil. Dari contohnya kalau monokotil itu seperti padi, sedangkan kalau dikotil itu seperti mangga. Seperti mangga. Oke. Nek udah menyebutkan contohnya. Sekarang ada yang belum disebutkan. Ada. Karakteristik dari daun dikotil. Nah, belum ada yang menyebutkan. Ada yang tahu? Ayo. Menjari. Apa ini yang menjari? Tanahnya. Apa ya? Pertulangan daunnya, gitu ya, menjari. Selain menjari, menyirit, gitu ya. Jadi ada perbedaan pertulangan daun pada monokotil dan juga dikotil. Tadi sudah menyebutkan karakteristik dilihat dari akarnya, ya, kemudian daunnya sudah pertulangan daunnya, kemudian bijinya, terutama jumlah kotiledonnya sudah kita bahas. Karakteristik berikutnya dilihat dari batangnya. Bagaimana bentuk batang dikotil? Bagaimana bentuk batang monokotil? Siapa yang menjawab? Tidak bercabang. Oke. Tidak memiliki kambium. Artinya basah ya kalau tidak
kelas nikotil gitu ya. Nah, nanti pada pertemuan hari ini gitu ya. Nah, kita lihat pertemuan hari ini kita akan ngapain. Jadi teman-teman itu diharapkan pada perkuliahan ini teman-teman bisa memenuhi tujuan perkuliahan ini, yaitu mahasiswa mampu menyebutkan karakteristik dari masing-masing kelas ya, baik itu monokotil dan juga dikotil. Kemudian mahasiswa mampu membedakan kelas monokotil dan dikotil, dan terakhir mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan kelas monokotil dan dikotil ya. Nah, kalau kita lihat, nah di minggu lalu kita sudah pembagian kelompok ya untuk hari ini. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk perkuliahan hari ini. Silakan kumpul berdasarkan kelompoknya. Ajeng dan juga Ayu ya, satu kelompok lagi Alma, Neng dan Ida. Bentuk satu kelompoknya. Bentuknya ke kelompok aja. Nah, sekarang sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Alat dan bahannya sudah disiapkan. Coba ibu cek satu persatu dulu sekiranya sudah ada alat dan bahannya belum ya. Kata, ada kata? Oke, kamera? Alat tulis? Kertas HVS? Oke, bahannya kita ambil dari luar ya. Oke. Nah, teman-teman sudah pegang RK-nya masing-masing ya. Nah, setelah sudah pegang RK-nya masing-masing, silakan berkelompok bersama teman-teman mendiskusikan tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan kampus kita. Gitu ya. Misalnya kelompok 1, kelompok Alma itu dapat plotnya di mana? Di gedung mana? Misalnya di gedung E ya, di sekitar gedung E. Silakan identifikasi tumbuhan yang ada di gedung E. Nah, cakupannya hanya kelas yang termasuk ke dalam kelas monokotil dan juga yang termasuk ke dalam kelas dikotil saja. Nah, untuk kelompok yang kedua, kelompoknya Ayu, silakan identifikasi tumbuhan, jenis tumbuhan apa saja yang ada di sekitaran gedung A. Ya, itu kan baik itu tumbuhannya. Nah, silakan identifikasi itu tumbuhan apa saja yang masuk ke kelas dikotil dan tumbuhan apa saja yang masuk di kelas monokotil. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, cukup mengerti? Ya, boleh silakan sekarang bergegas keluar kelas, waktunya 2 jam. Nanti ke sini balik lagi kita akan presentasi hasil dari verifikasi. Oke, silakan. Di daun gambar itu lihat pohon akar serabut ya, akarnya akar serabut, akar batangnya ya kan? Semuanya sudah kumpul di dalam kelas kembali? Sudah. Kelompok 1 sudah ada? Ya. Kelompok 2? Oke, sudah ada ya. Nah, teman-teman tadi sudah mengidentifikasi tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kampus kita, terutama yang tergolong ke dalam kelas dikotil dan juga kelas monokotil gitu ya. Nah, sekarang saatnya presentasi. Silahkan kelompok berapa dulu yang ingin mempresentasikan hasil identifikasinya? Silahkan. Kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2 dulu. Silahkan kelompok 2, kelompoknya Ajeng dan juga Ayu. Oke, gimana? Oke, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan.
jambu biji, jambu air. Sedangkan kelompok 2 menemukan cabai rawit dan sudah tahu karakteristiknya gitu ya. Oke, kita ulang lagi apa yang membedakan antara tumbuhan yang tergolong ke dalam kelas monokotil dan dikotil. Dilihat dari apanya? Akarnya, batangnya, daun, buah, bijinya gitu ya. Nah, data yang sudah teman-teman buat tersebut gitu ya, silahkan dibuat laporannya gitu ya. Masing-masing sudah dapat ya template atau format laporannya. Kemudian dari laporan